Bismillah, oke kita lanjutkan. Berikutnya adalah anwa'ut taklid. Pembagian taklid, klasifikasinya. Ada berapa taklid itu? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, at-taklidu naw'ani amun wa khasun. Taklid itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu taklid secara umum dan taklid secara khusus. Fal'am, awalan fal'am, yang pertama, taklid secara umum an yaltazima madhaban muayyanan ya'khudu bi rukhasihi wa azaimihi fi jami'i umuri dinihi. Taklid secara umum ini maksudnya adalah seseorang ini mengikuti satu madhab tertentu, atau bisa kita katakan maksudnya adalah at-tamadhub. Dia menisbatkan diri kepada madhab, entah itu Syafi'i, entah itu Malik, entah itu Hanafi, entah itu Hambali. Intinya dia mengaku atau dia menyatakan bahwa dirinya berjalan di atas metodenya madhab tertentu. Nah, ini yang dimaksud dengan taklid secara umum, dia mengambil rukhsasnya. Ya, rukhsah pendapat-pendapat yang ini dianggapnya rukhsah dibandingkan pendapat madhab lain, itu dia ambil, ya. Pendapat yang syadnya mungkin seperti kemarin masalah Hanafiyah yang membolehkan nikah tanpa wali, atau Malikiyah yang membolehkan nikah tanpa adanya saksi, atau mengikuti misalnya dia Syafi'iyah, dia mengikuti pendapat salam hal, ya padahal madhab lain melarangnya. Dia mengambil rukhsahnya, wa azaim, dan pendapat-pendapat madhab yang kuat. Ya, artinya semuanya diambil. Mau pendapat dalam madhab itu lemah jika dilihat dari kacamata madhab lain, maupun itu lebih kuat dibandingkan pendapat madhab lain, dia ambil sebagai satu kesatuan yang utuh. Fi jami'i umuri dinihi, ya, dalam seluruh perkara keagamaannya. Nah, pendapat ini adalah pendapat Ibnu Subki, ya. Mereka mengatakan, atau beliau mengatakan, harus mengikuti madhab tertentu, wajib untuk mengikuti madhab tertentu. Namun sebenarnya ya ini tidak mutlak, ya, tidak mutlak, ada perbedaan pendapat. Makanya Syekh mengatakan waqad ikhtalafal ulama'u fi. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah wajib untuk taklid secara keseluruhan, menisbatkan diri kepada satu madhab tertentu, mengambil seluruh pendapat madhab itu. Faminhum man haka wujubahu, ya, di antara mereka ada yang mengabarkan tentang wajibnya, menyatakan tentang wajibnya. Di antaranya tadi siapa? Ibnu Subki. Apa alasannya? Lita'adzuril ijtihadi fil mutaakhirin. Karena ketidakmampuan untuk berijtihad dari kalangan ulama mutaakhirin. Ya, tidak sebagus kompeten ulama-ulama mutaqaddimin. Katanya ini sudah sulit nih zaman sekarang untuk berijtihad. Makanya wajibnya adalah sudah mengikuti madhab tertentu saja. Kenapa? Karena madhab itu sudah kokoh, ya, sudah mapan. Yang sebenarnya ini kelebihan, ya, kelebihan madhab itu sudah kokoh, sudah mapan. Artinya banyak para ulama yang sebelumnya yang menisbatkan kepada madhab itu sudah membangun struktur yang baku. Ya, mereka sudah biasanya punya tingkatan kitab-kitab yang harus dipelajari dari yang paling dasar sampai yang mutawal. Kemudian masail dalam fikihnya itu sudah tertata. Dalam kitab taharah biasanya apa yang dipelajari, ya, masailnya apa saja. Artinya kalau kita belajar melalui madhab itu, kita sudah nggak meraba-raba dari dalil. Kita sudah dapat urutannya, apa yang harus kita pelajari itu sudah ada, disebutkan oleh penulisnya. Berbeda kalau kita langsung belajar misalnya dari Sunan At-Tirmidzi, ya. Atau kita langsung belajar dari kitab-kitab hadis yang lainnya. Maka akan sulit lompat ke sana kemari, ya. Kecuali kalau kita mempelajari dari kitab-kitab hadis ahkam. Ya, misalnya Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram. Dan sebenarnya
Ya, Bulughul Maram itu pun disusun sesuai dengan apa? Madzhab Syafi'i. Karena Ibnu Hajar bermadzhab Syafi'i untuk membantu ya. Untuk membantu matan-matan kitab fikih yang tidak dituliskan dalilnya, bukan nggak ada dalilnya kitab matan fikih itu. Tidak dituliskan dalilnya. Sehingga apa? Dibuatlah kitab terpisah Bulughul Maram. Ya. Ini sebenarnya kelebihan kita belajar dari madhab. Namun ya sekali lagi ya, tidak mutlak harus mengikuti semuanya. Maka dikatakan wa minhum man haka tahrimahu lima fihi min al-iltizamil mutlaqi littiba'i ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengharamkan. Kalau tadi sebagian mewajibkan, ini mengharamkan. Enggak boleh kita ikut madhab dengan menelan bulat-bulat semua perkara yang ada dalam madhab. Harus dipilah-pilah. Bahkan kalau kita ikuti bulat-bulat haram. Apa alasannya? Karena di situ ada ittiba atau mengikuti secara mutlak kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal seorang Muslim hanya mengikuti atau ittiba secara mutlak bolehnya hanya kepada Nabi. Di sini Syekh menukilkan perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna fil qawli biwujudi ta'ati ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyihi wa huwa khilaful ijma'i wa jawazuhu fihi ma fihi. Kata Syekhul Islam, sesungguhnya pendapat yang menyatakan wajibnya mentaati selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perintahnya dan larangannya ini menyelisihi ijma' kesepakatan kaum muslimin. Dan membolehkan taklid secara keseluruhan ya, wajawazihi fihi ma fihi itu maksudnya ya ini harus ditinjau ulang, harus diteliti ulang, atau harus dinakat, harus dibantah kayak gitu. Fihi ma fihi artinya ini pendapat yang tidak tepat lah, seperti itu. Waqal, lalu mengatakan man iltazama madhaban muayyanan thumma fa'ala khilafahu min ghairi taqlidin li'alimin akhar aftahu wala istidlalin bidalilin yaqtadi khilafa dhalika wala udrin syar'iyyin yaqtadi halla ma fa'alahu fahuwa muttabi'un lihawahu fa'ilun lil muharrami bighairi udrin syar'iyyin wa hadha munkarun. Nah, ini saya sudah menjelaskan, ini Syekh Utsaimin menjelaskan tentang keadaan orang yang menisbatkan diri ke dalam madhab. Ya, jadi ada macam-macam bentuk rupa orang ketika sudah mengaku bermadhab dengan salah satu madhab, entah itu Hambali, Syafi'i, Maliki atau Hanafi. Maka kata beliau, barang siapa iltizam mengikuti sebuah madhab tertentu, kemudian dia melakukan perbuatan atau mengamalkan suatu amalan yang berbeda dengan madhabnya tanpa didasari dengan taklid kepada ulama yang lain yang menfatwakan kepada dia. Ini perlu digaris atasi ya, bukan garis bawah. Ya, kata-kata min ghairi taklidin di alimin akhar aftahu. Artinya dia menyelisih ini bukan karena mendapatkan fatwa yang lain. Ya, misalnya dia bertanya kepada ulama lain, mendapatkan jawabannya berbeda dengan madhabnya, dia berpindah, maka tidak masuk dalam pembahasan ini. Yang masuk dalam pembahasan ini enggak tanya kepada ulama, enggak minta fatwa kepada ulama lain, tiba-tiba menyelisih madhab. Atau sebabnya tanpa ada istidlal, tanpa dia mengolah dalil, tanpa dia merumuskan dari dalil yang mana hasilnya itu berbeda dengan madhabnya. Jadi dia nggak nemu dalil lain, nggak nemu dalil yang baru yang dia pakai istidlal, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan madhab. Ini sebab yang kedua ya. Yang pertama tadi dia tidak taklid kepada ulama lain, yang kedua dia tidak ketemu dalil, dia tidak melakukan istidlal yang hasilnya itu berbeda dengan madhabnya. Kemudian yang ketiga wala udrin syar'iyyin, dan tidak ada udzur syar'i yang menyebabkan bolehnya dia melakukan hal tersebut.
Ini sebab yang ketiga. Maka orang yang mengaku bermadhab seperti ini tapi menyelisih madhabnya dikatakan sebagai pengikut hawa nafsunya. Muttabi'un li hawahu. Dia seorang yang melakukan keharaman tanpa ada uzur syar'i. Dan ini merupakan perbuatan yang mungkar. Ya, ini tadi apa? Macam-macam orang yang bermadhab. Jadi memang kalau yang sudah menyatakan diri bermadhab, ya selama tidak ada dalil yang mengharuskan dia merubah pendapatnya atau tidak taklid kepada ulama lain atau ada udzur syar'i, maka dia mengikuti madhabnya. Dia mengikuti apa yang sudah ditetapkan atau pendapat-pendapat yang mu'tamad dalam madhab. Ini keadaan pertama, orang yang keadaan pertama. Yang kedua, wa amma idza tabayyana lahu ma yujibu rujhana qawlin ala qawlin imma bil adillatil mufassalati in kana ya'rifuha wa yafhamuha wa imma bi an yara ahad ar-rajulaini a'lamu bi tilkal mas'alati min al-akhar wa huwa atqallaha fima yaquluhu fayarji'u an qawlin ila qawlin limithli hadha fa hadha yajuzu bal yajib wa qad nassal Imam Ahmad ala dzalik. Keadaan kedua, orang yang menisbatkan diri kepada madhab kemudian dia mendapatkan dalil yang lainnya. Ya, yang mana dalil yang lainnya ini ya, ternyata hasilnya berbeda dengan pendapat madhabnya. Dia pakai, pahami, kemudian dia teliti, ternyata nggak sama dengan madhab yang dia anut selama ini. Atau dia melihat ada ulama lain ya, yang lebih memahami permasalahan itu dibanding ulama yang dia jadikan panutan saat ini. Ya. Dan ulama tersebut lebih bertakwa kepada Allah, lebih wara dalam pendapat yang dia keluarkan. Maka boleh bagi orang tersebut untuk rujuk. Ya, untuk rujuk dari pendapatnya kepada pendapat yang baru. Dia keluar dari madhabnya dalam masalah itu dan memilih pendapat yang berseberangan dengan madhabnya misalnya. Fada yajuz, ini boleh bahkan wajib. Dan ini sudah dinyatakan oleh Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, bolehnya. Jadi sebenarnya ini secara umum ya, taklid secara umum ini pendapat yang benar insyaallah ya, boleh kita menisbatkan kepada madhab tertentu, cuma kita harus siap tatkala mendapatkan dalil yang lebih sahih, yang lebih kuat dalam suatu perkara sehingga bertentangan dengan madhab yang kita anut, kita harus siap rujuk, kita harus siap merubah pendapat kita. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ya, beliau menisbatkan diri kepada madhab Syafi'i, tapi tidak semua pendapat beliau sesuai dengan para ulama madhab yang lainnya. Ya, sama madhab Syafi'i maksudnya. Ya, sering kali pendapat beliau itu berseberangan, bahkan keluar dari pendapat madhab. Tapi tetap saja ya, beliau dikatakan sebagai ulama Syafi'iyah. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, wal khas an ya'khudha biqaulin muayyanin fi qadiyatin muayyanatin fa hadha ja'isun idza ajiza an ma'rifatil haqqi bil ijtihad sawa'un ajiza ajzan haqiqiyan aw istata'a dzalika ma'al masyaqqatil 'azimah. Yang kedua adalah taklid secara khusus, yaitu dia mengambil salah satu pendapat tertentu dalam permasalahan tertentu. Jadi misalnya ya dalam masalah muamalah ya, contoh masalah muamalah, yang mengaku bermadhab Syafi'i ini tidak mengambil pendapatnya Syafi'i, tapi mengambil pendapatnya Hambali atau Maliki, karena dirasa dalil yang dipakai dalam madhab Maliki dan Hambali lebih kuat atau istidlalnya lebih benar, lebih sahih. Maka dia tinggalkan ya dalam permasalahan muamalah itu, dia ngambil madhabnya Hambali dan Maliki. Jadi memang karena para ulama pun menyebutkan
Ya, dalam masalah muamalah yang paling kuat di antara mazhab yang lainnya, itu yang paling kuat adalah mazhab Maliki dan Hambali. Taib. Fahada jaisun, ini boleh kalau dia tidak mampu untuk mengetahui kebenaran dengan berijtihad. Ya, bisa dikarenakan dia tidak mampunya karena tidak mampu, ya, hakiki, secara hakiki artinya mungkin kitabnya hilang, kebakar, atau mungkin pandangannya kabur, atau mungkin sudah tidak bisa berpikir jernih lagi, berijtihad lagi, sehingga dia taklid. Atau secara hukmi, ya, secara hukum maksudnya atau dia mampu, ya, melakukan hal tersebut ma'al masyaqqatil adimah, tapi disertai dengan kesulitan yang sangat besar. Maka seperti ini, ya, boleh taklid, mengikuti ulama lain dalam permasalahan yang dia tidak mampu untuk berijtihad. Berikutnya adalah fatwal muqallid, fatwanya orang yang taklid. Di sini akan kita bahas tentang bagaimana kalau ada seorang taklid kepada orang lain, kemudian dia berfatwa kepada orang yang lain lagi. Ya, misalnya A taklid kepada B, kemudian A memberikan fatwa kepada C. Ini bisakah seperti ini? Syekh membawakan firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di surat An-Nahl ayat 43. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya, ya, manusia ini terbagi dua. Manusia yang disuruh bertanya, as-sa'il, dan manusia yang ditanya atau al-mas'ul. As-sa'il adalah orang awam yang tidak tahu dalil atau tidak tahu caranya menggunakan dalil. Sedangkan mas'ul adalah para ulama. Sebagaimana dikatakan di sini, wa ahlu dzikri hum ahlul ilmi. Dimaksud dengan ahlu dzikr adalah para ulama, pemilik ilmu. Wal muqallid laisa min ahlil ilmi al-matbu'in. Dan muqallid, ya, adalah bukan termasuk ulama yang diikuti, karena dia tabi'un li ghairihi, dia mengikuti orang lain. Ya, jadi seakan-akan saya akan membahas sekarang muqallid ini dia ikut orang lain, dia bukan bagian dari ahli ilmi. Kira-kira fatwanya bisa diterima atau tidak? Ya, misalnya kita katakan kita sebagai muqallid lah, tapi sudah dipanggil ustadz. Ya, kita masih muqallid tapi sudah dipanggil ustadz. Kemudian ada jamaah yang tanya pada kita, Ustadz, ini hukumnya apa? Maka kita yang muqallid ini boleh nggak ngasih fatwa kepada dia? Dari hasil apa? Dari hasil bertanyanya kita kepada guru kita misalnya, atau membaca fatwa Syekh Fulan. Kita cuma ngikut aja dari fatwanya Syekh Fulan. Boleh nggak kita berikan kepada si penanya itu jawabannya? Ya. Maka kita bahas di sini. Qala Abu Umar Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu. Abu Umar Ibnu Abdul Bar dan selainnya mengatakan, ajma'an nas ala anna al-muqallida laysa ma'dudan min ahli ilmi. Para ulama, ya, walaupun disebutkan an-nas, maksudnya di sini para ulama, karena yang berijma itu para ulama, bukan orang secara keseluruhan. Para ulama berijma, bersepakat bahwasanya muqallid, orang yang hanya ngikut, itu bukan termasuk dari kalangan ahli ilmu. Wa annal ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi, karena yang namanya ilmu itu apa? Mengetahui al-haq, kebenaran, dengan dalilnya. Ini kita tahu, oh ini al-haq, benar, ini boleh, ini sahih. Kita tahu dalilnya. Bagaimana bisa dikatakan sahih dari dalil ini? Kita tahu istidlalnya. Itulah ilmu. Ya, makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa hadza kama qala Abu Umar fa inna nasa la yakhtalifuna fi anna al-ilma huwal ma'rifatul hasilatu 'anid dalil. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Umar, bahwasanya manusia atau para ulama itu tidak berselisih pendapat bahwasanya yang namanya ilmu itu adalah pengetahuan.
pengetahuan yang dihasilkan dari dalil. Ada dalil diolah keluar hukum, itulah ilmu. Misalnya wa aqimus shalah wa atuz zakah, ini perintah menunjukkan wajib. Oh, berarti wajib untuk melakukan sholat dan menunaikan zakat. Ini ilmu. Wa amma biduni dalili fa inna ma huwa taqlidun. Kalau tanpa adanya dalil, cuma dijawab permasalahannya apa hukumnya? Boleh, mubah. Kita hanya tahu mubahnya saja, tanpa tahu dalilnya atau istidlalnya, maka ini disebut dengan taklid, ya. Tsumma haka Ibnul Qayyim ba'da dzalika fi jawazil fatwa bit taqlidi thalathata aqwal. Kemudian Ibnul Qayyim menceritakan setelah itu tentang bolehnya berfatwa dengan taklid, ini terbagi menjadi 3 pendapat. Boleh nggak kayak tadi menjawab tapi dari hasil kita taklid kepada ulama yang lain? Pendapat pertama, ahaduha la tajuzul fatwa bitaqlidi li'annahu laisa bi'ilmin. Tidak boleh bagi kita, ya, berfatwa dengan hasil dari taklid, karena hal itu bukan termasuk dari ilmu. Misalnya kita cuma mengatakan, ini bagaimana permasalahannya Ustaz? Hukumnya boleh. Ya, saya sudah bertanya kepada guru saya, hukumnya boleh. Ya, seperti ini. Maka ini tidak boleh. Karena yang kita jawab itu bukan ilmu. Wal fatwa bi ghairi ilmin haramun, dan berfatwa tanpa adanya ilmu itu haram hukumnya. Kata Allah Ta'ala, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian berkata sesuatu yang tidak kalian miliki ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil yang mengharamkan berfatwa dengan hasil dari taklid. Wa hadza qaulu aktsaril ashab, dan ini merupakan pendapat kebanyakan ashab. Ashab di sini adalah ashab dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Wa jumhur Syafi'iyah, dan mayoritas ulama Syafi'iyah. Jadi enggak boleh, ya, kita berfatwa dari hasil taklid. Pendapat kedua, atsani anna dzalika jaizun fi ma yata'allaqu bi nafsihi. Hal itu diperbolehkan kita berfatwa dari hasil taklid asalkan untuk diri kita sendiri. Ya, misalnya kita nemu kejadian nih dalam kehidupan kita yang merasakan, kita yang menjalani. Terus kita teringat, oh iya kata guru kita, kata syekh kita, ini tidak boleh. Kita terapkan, oh ya nggak boleh, berarti saya tidak melakukan. Ini boleh, ya, kita berfatwa untuk diri kita sendiri dari hasil taklid. Ini boleh. Wala yajuzu an yuqallida fi ma yufti bihi ghairahu. Dan tidak boleh kalau dia bertaklid terhadap apa yang dia fatwakan kepada orang lain. Jadi pendapat kedua ini dirinci. Rinciannya apa? Kalau untuk diri kita sendiri kita amalkan untuk pribadi kita, boleh dari hasil taklid. Tapi kalau kita sampaikan kepada orang lain, kita fatwakan kepada orang lain, tidak boleh. As-salis, kemudian yang ketiga, anna dzalika jaizun indal hajati wa adamul alami al-mujtahid. Yang ketiga, as-salis, anna dzalika jaizun indal hajah, bahwa hal itu diperbolehkan ketika memang ada kebutuhan, ya. Wa adamil alimil mujtahid, dan ketika tidak adanya orang alim atau mujtahid yang dia memiliki ilmu agama yang luas dan bisa berijtihad. Kalau nggak ada orang alim, ya, diperbolehkan. Wa huwa asahul aqwali wa alaihil amal, intaha kalamuhu. Dan ini merupakan pendapat yang paling sahih. Ya, pendapat yang paling sahih di antara 3 ini. Pendapat yang pertama melarang mutlak, yang kedua dirinci untuk diri sendiri atau orang lain, yang ketiga dilihat ada kebutuhan enggak, atau ada alim yang bisa berfatwa atau memutuskan atau tidak. Kalau tidak, berarti boleh kita memfatwakan kepada orang lain dari hasil taklid kita kepada mufti, dari hasil taklid kita kepada guru kita atau kepada syekh fulan. Wa alaihil amal, dan ini yang diamalkan. Dan insyaallah, ya, seakan-akan syekh
meridhoi pendapat ini, beliau condong kepada pendapat yang ketiga bahwa fatwa dari hasil taklid kita ini diperbolehkan dengan adanya kebutuhan atau tidak ada ulama mujtahid yang bisa untuk menjawab pertanyaan atau fatwa tersebut. Wa bihi yatimmu ma aradna kitabatahu fi hadhil mudzakkaratil wajizah. Dan dengan ini alhamdulillah telah selesai apa yang ingin kita tuliskan dalam mudzakarah yang ringkas ini. Nas'alullah an yulhimana rusyda fil qawli wal amal. Syekh berdoa, kita memohon kepada Allah untuk memberikan ilham, petunjuk kepada kita ya berupa rusyd, kecerdasan, ya kebenaran dalam perkataan dan perbuatan, wa an yukallila a'malana bin najah, dan memenuhi amalan kita. Ya, yukallil itu maksudnya yuhitu bihi. Ya, yukallil itu berarti meliputi amalan-amalan kita dengan najah, kesuksesan, keselamatan. Innahu jawadun karim, sesungguhnya dia yang maha dermawan dan maha mulia. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi, dan semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Walhamdulillah, selesai pembahasan tentang taklid dan selesai juga dari pembahasan kitab Al-Usul min Ilmil Usul.